Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahujana dengan NIM 304-2019-054, kelas Teknik Informatika 4B. Dalam video ini, saya akan mengajukan proyek satu saya, yaitu tentang perancangan sistem informasi tukang pijat online berbasis website di Kabupaten Ketapang. Saya mengambil judul ini dikarenakan banyak sekali tukang pijat yang memiliki kelebihan masing-masing. Misalnya tukang pijat patah tulang, pijat anak, pijat ibu hamil, pijat rileks. Di aplikasi ini, tukang pijat dapat mendatakan diri dan mendata kelebihan dari pijatannya, sehingga banyak konsumen yang tahu tentang kelebihannya dan bisa memilih tukang pijat mana yang diperlukan. Aplikasi ini juga, konsumen dapat mendatakan diri, sehingga tukang pijat bisa menghubungi konsumen ataupun sebaliknya. Di aplikasi ini, konsumen juga dapat memilih jasa laki-laki atau perempuan. Karena, jika perempuan yang ingin dipijat tidak mungkin mau dipilih oleh laki-laki, pastinya akan memilih tukang pijat perempuan. Metode yang dilakukan, yang pertama melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas, dengan melibatkan subjek sebanyak 3-6 subjek. Pada langkah ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan angket. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Yang ketiga, uji lapangan dalam produk yang nantinya akan digunakan. Yang keempat, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dan tahapan-tahapan uji lapangan. Adapun fitur-fitur yang digunakan, yang pertama, kontak admin. Kontak admin bertujuan untuk tukang pijat yang ingin menawarkan jasa pijatannya. Tentang admin, tukang pijat dan konsumen dapat melihat data tentang aplikasi ini tujuan aplikasi ini dibuat. Yang keempat, registrasi tukang pijat. Tukang pijat harus registrasi terlebih dahulu untuk mengisi data-data diri. Yang kelima, login tukang pijat. Setelah registrasi, tukang pijat dapat login di aplikasi. Yang keenam, daftar tukang pijat. Setelah login di aplikasi, tukang pijat dapat melihat data diri di daftar tukang pijat. Kelola data tukang pijat. Jika tukang pijat ingin mengubah data, bisa melalui fitur kelola data. Yang kedelapan, registrasi pelanggan. Tidak hanya tukang pijat yang dapat meregistrasi diri, konsumen pun bisa mendatakan diri. Yang kesembilan, login pelanggan. Setelah mendatakan diri, konsumen dapat langsung login. Yang kesepuluh, kelola data pelanggan. Konsumen dapat mengelola data atau mengubah data-data yang salah setelah registrasi. Yang kesebelas, kategori pijat. Konsumen dapat memilih tukang pijat mana yang diperlukan jasanya, perempuan atau laki-laki, tukang pijat patah tulang, pijat anak, pijat ibu hamil, pijat rileks. Yang ke-12, pemesanan tukang pijat. Konsumen dapat memesan tukang pijat datang ke rumah, ataupun konsumen membuat janji untuk pijat di rumah tukang pijat. Yang ke-13, konfirmasi pemesanan. Jika konsumen sudah memilih jasa tukang pijat yang diperlukan jasanya, selanjutnya akan ada pemberitahuan atau konfirmasi bahwa konsumen telah memesan jasa tukang pijat. Yang ke-14, penilaian, kritik atau saran tukang pijat. Konsumen yang sudah melakukan pijat dapat memberi nilai, kritik, ataupun saran. Yang ke-15, map lokasi tukang pijat. Map lokasi berguna untuk konsumen agar konsumen tahu tata letak rumah tukang pijat. Yang ke-16, riwayat pemesanan. Konsumen yang sudah memesan akan ada di daftar riwayat pemesanan jasa pijat, sehingga konsumen lain bisa melihat jasa pijat mana yang banyak digunakan konsumen lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya jabarkan dari proyek satu saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, ada kelebihan dan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.